kasih kita musuh hadir di sini untuk kegiatan seminar mengenai seminar psikologi untuk mengenal kepribadian kita pemuda. Ketong semua di sini untuk bagaimana cara mengenal kita pribadi, bagaimana cara mengolah apa yang ada untuk diri sendiri. Tapi sebelumnya kita harus untuk memulai kegiatan ini kita harus berdoa dulu. Saya begitu berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat Tuhan, tinggal kami semua berkumpul di ruangan ini ya Tuhan. Dan kami akan memulai seminar kami, kami akan menyertai kami, membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Baik, saya akan memperkenalkan diri kami kelompok. Saya sendiri Oktason Rajaga, dan ini Desin Tanaus. Ini ada Andra Marokang dan BV Sabar. Sebagai maksud dan tujuan kami datang ke sini untuk membawa materi mengenal kepribadian dari kita bagaimana seorang pemuda. Terus setelah itu saya akan menyerahkan kepada pemateri pertama, yaitu Kak Dersi. Silakan. Ya, salam. Halo. Saya akan membawakan materi tentang pentingnya pengalaman masa kanak-kanak. Konflik neolitik dapat muncul hampir semua tahapan perkembangan. Nah, masalah yang timbul ini dari perkembangan. Pengalaman merusak diri. Akibat dari kurangnya kehangatan kasih sayang. Masa kanak-kanak itu dia butuh kasih sayang. Masalah yang timbul dari pengalaman itu misalnya suara bisa. dia butuh kasih sayang dari orang tua. Dia membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Dia kalau dia kalau bergaul salah bergaul itu dinamakan lingkaran setan. Nah, dia dimulai dari sejak lahir. Dia membutuhkan kasih sayang untuk dapat menghadapi tekanan lingkungan. Oke. Baik, sebelumnya kita sebelum masuk ke dalam materi, kita harus mengenal siapa yang melahirkan materi ini, siapa yang melahirkan pemikiran ini, atau mengenai hal-hal dalam diri kita. Kita harus mengenal seorang, dia namanya adalah Karen Horney. Karen Horney ini lahir di Hamburg, sebuah kota di Jerman. Lahir tanggal 16 September 1885. Pada tanggal 16 September di New York City pada Desember 1952, ayahnya bernama Bert Wakers Daniels, adalah seorang kapten kapal. Ayahnya adalah seorang kapten waktu itu, sedangkan ibunya Clarice Ned Rosen dikenal sebagai Sony, sangat berbeda jauh lebih terbuka dibanding ayahnya. Baik, kita lanjut dari materi pertama. Tadi saya menyinggung mengenai lingkaran setan, di mana ada tahap-tahap perkembangan di mana di masa kecil mungkin teman-teman, saudara-saudara semua mengalami hal-hal ini, mengalami hal-hal yang tidak, sebenarnya teman-teman tidak membayangkan hal-hal seperti apa yang teman-teman ini alami. Misalnya yang pertama, tidak cukup memperoleh cinta dan kasih sayang. Ada waktu masih kecil itu kita mengalami hal-hal seperti ini.
cinta dan kasih sayang mungkin kita kurang dapat dari orang tua. Terus yang kedua menjadi marah karena kurangnya cinta dan kasih sayang kita terjadi dalam diri kita itu ada muncul perasaan. Satu perasaan itu disebut permusuhan karena diperlakukan salah. Saat kecil kita diperlakukan salah, kita pasti marah. Saat kecil kalau teman atau orang tua kita melakukan kesalahan, pasti kita kita dalam diri kita melakukan sesuatu yang pertanyaan bahwa kenapa saya diperlakukan seperti ini. Ada yang ketiga kemarahan yang dipres. Kemarahan yang dipres ini kemarahan yang ditekan di dalam diri kita, di mana kita sendiri bertanya, mengapa kita harus dilakukan seperti ini? Kita kurang kasih sayang, kita kurang diperhatikan, kita kurang istilahnya dimanja kalau zaman sekarang begitu. Terus ada yang ketiga kecemasan yang keempat perasaan menjadi kacau karena akibat dari perasaan marah atau muncul perasaan yang dipres, yang ditekan ke dalam, perasaan yang ditekan ke dalam itu akhirnya muncul perasaan marah. Dan perasaan marah ini yang membuat kita menjadi membutuhkan kasih sayang lebih besar. Karena perasaan marah ini kita membutuhkan perasaan yang lebih besar, memungkinkan semakin besar kebutuhan. Jadi kita memang semakin besar membutuhkan kasih sayang. Misalnya kita kurang diperhatikan, misalnya kita sedang bermain. Anak kecil itu kalau sedang bermain, dia butuh diperhatikan. Dia butuh dilihat. Kalau kadang-kadang anak kecil, biasa contoh kalau anak kecil kalau sedang bermain tuh, dia sering menunjukkan benda-benda apa yang dia pegang. Misalnya, ayah saya sedang memegang ini, atau ayah saya sedang bermain ini. Coba lihat. Nah itu contoh-contoh kecil. Terus ada perasaan permusuhan semakin kuat. Di saat melakukan kegiatan anak-anak, di saat melakukan aktivitas, coba saudara-saudara melihat bahwa di situ anak-anak akan sering dengan temannya sendiri itu akan saling istilahnya bentrok begitu, sering berkelahi, berargumen, sering mencela satu dengan yang lain. Terus muncul satu lagi, harus semakin kuat dilakukan agar peroleh kasih sayang. Dia harus semakin repress, dia harus tekan perasaan yang marah itu, perasaan yang benci, harus semakin ditekan, semakin kuat, supaya dia berharap bahwa muncul kasih sayang untuk dia waktu kecil. Terus sedangkan perasaan marah, kacau, dasar, mengemuk semakin kuat, itu kalau diulang terus menerus, diputar terus menerus, dia akan kembali ke tempat. Perasaan menjadi kacau, akhirnya setelah besar kita seperti itu terbawa terus. Kita terbawa terus sampai besar. Contohnya, kalau ada teman kita yang misalnya mencoba untuk mengganggu kehidupan kita, pasti kita akan marah. Kita akan meresponnya dengan perkelahian kecil, mungkin dengan kata-kata atau dengan bahasa-bahasa. Terus yang contoh yang konkret, kita mempres sesuatu yang emosi atau marah yang dalam diri kita tekan ke dalam diri kita, dan kita mencoba untuk mengekspresikan emosi kita. Contoh satu, anak SMA kalau tawuran itu udah mencoba mengekspresikan apa yang dalam diri. Yang kedua, ugal-ugal di jalan. Yang ketiga, coba minum mabuk. Nah, minum mabuk ini mencoba mengekspresikan bagaimana cara bergaul dengan orang lain. Kita bisa. Sebenarnya kita bisa. Ini kalau diputar terus dalam kita bergaul atau kehidupan kita, ini akan sangat berpengaruh pada saat kita melakukan bersosialisasi dengan orang lain. Nah, ini juga ada pengaruh kultur. Pengaruh kultur atau budaya. Kalau kita di Kupang ini, pengaruh kultur terlalu kuat, budaya ini terlalu kuat. Contoh, kita berteman harus isap rokok. Kita berteman harus minum mabuk dulu, baru bisa berteman. Ada teman, ada minum. Ada teman, ada rokok. Ini yang terjadi dalam lingkungan, yang mempengaruhi kita untuk bagaimana merespon lingkungan kita untuk bisa menerima kita apa adanya. Ini cara dari Horne sendiri mengatakan bahwa pengaruh kultur itu sangat berpengaruh besar. Budaya, keadaan lingkungan sehari-hari itu sangat berpengaruh besar dalam kehidupan.
sebagai peran utama perkembangan pribadi neurotik dan kepribadian normal, daya saing dan rasa permusuhan dasar yang timbul oleh kultur modern menyebabkan perasaan terpisah. Kadang ada orang yang merasa terpisah, dia tidak minum mabuk, berarti ada gap, ada perpisahan antara orang yang minum mabuk dan orang yang tidak minum mabuk. Orang yang tidak merokok akan membedakan bahwa ada ruang satu untuk dia memisahkan diri, untuk dia tidak bergabung dengan orang itu. Nah, itu pengaruh kultur yang sangat kuat, pengaruh budaya yang sangat kuat. Terus yang kedua, kontradiksi yang timbul oleh pengaruh lingkungan dan bukan biologis menghasilkan konflik-konflik intrapsikis yang mengancam mental dari normal dan penghasilan rintangan sulit dihadapi neurotik. Baik, mengenai neurotik, itu orang yang bukan orang gila, yang biasa, yang di jalan-jalan biasa ngomong sendiri. Itu adalah orang yang orang-orang yang dalam dirinya mengalami masalah yang tidak kita sadari, begitu. Ini artinya neurotik, ini artinya adalah orang yang seperti kita, sadar, tapi tidak tahu ada masalah apa dalam dirinya, gitu. Jadi neurotik ini bukan kita berpikir bahwa mengalami kelainan mental seperti orang-orang gila, tapi dalam diri kita sebenarnya ada sesuatu yang kita tidak mengerti. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya, ada mengenai kecemasan dasar dan permusuhan neurotik, kecemasan dasar dan permusuhan dasar. Oke, itu akan dibahas oleh saudara saya Andrew Maroka. Kecemasan dasar dan konflik. Di sini ada kecemasan dasar dan konflik. Menurut Karen Horney, semua orang mengalami kecemasan dasar pada saat dia lahir. Harus melawan keadaan dunia yang keras dan tidak bisa terkontrol, yang memerlukan bimbingan kasih sayang yang dicintai pada awal. Dicintai pada awal. Kehidupan yang menghadapi bahasa sebaliknya tanpa kehidupan untuk menghadapi bimbingan yang menandai akan lebih mengembangkan kecemasan dasar dan permusuhan dasar. Yang berikut konflik internasional dan kebebasan versus kesetiaan. Konflik ini adalah pertentangan antara kekuatan yang dihadapi dalam fungsi manusia yang tidak dapat dihindari. Mengalami konflik tidak berarti neurotik. Perbedaan konflik normal dan neurotik adalah taraf atau tinggi rendahnya setiap orang yang memakai cara untuk mempertahankan diri dengan menolak permusuhan dan persaingan dengan orang lain. Orang normal mampu memakan macam-macam strategi pertahanan yang sama pada dasarnya tidak produktif. Horney mengemukakan 10 kebutuhan neurotik, yakni kebutuhan yang timbul akibat dari usaha yang menemukan pemecahan masalah, gangguan hubungan antara manusia. Berikutnya akan di materi berikutnya saya akan beri kepada saudara. Materi yang berikut adalah 10 kebutuhan neurotik. Yang pertama itu kebutuhan akan kasih sayang dan penerimaan diri. Dan yang kedua, kebutuhan akan rekan yang kuat. Dan ketiga, kebutuhan untuk membatasi hidupnya dalam lingkup yang kecil. Dan keempat, kebutuhan untuk memanfaatkan orang lain. Dan kebutuhan akan menghargai sosial, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan kekaguman diri, kebutuhan akan kemandirian dan kebebasan, kebutuhan akan kesempurnaan dan ketidakmungkinan untuk salah. Baik, kesimpulan
kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita mengontrol diri kita. Di saat kita bergaul, di saat kita berinteraksi dengan lingkungan, kita harus mengerti memposisikan diri. Di mana kita mempunyai masalah-masalah dalam pribadi kita, dalam diri kita adalah itu sangat berpengaruh pada saat kita bergaul dengan orang lain. Di saat kita bisa diterima, di saat kita bisa tidak diterima oleh orang lain, bagaimana caranya adalah dengan ada pendekatan diri, melakukan pendekatan dengan orang lain, terus melakukan interaksi, melakukan hal-hal seperti berbicara, mencoba untuk mengenal. Itu ada hal-hal ringan yang harus kita lakukan. Contohnya yang saya contoh konkret, kalau saya tidak mengenal kakak Ari atau kakak di sini semua, mungkin kita tidak bisa berbicara seperti ini. Mungkin kita tidak bisa saling mengenal, mungkin kita tidak mengenal nama, atau kita tidak melakukan seminar seperti ini pada malam hari ini. Dan satu yang saya ingin katakan pada teman-teman semua di sini bahwa dalam diri kita ada sesuatu yang besar yang bisa kita hadapi, lebih besar dari masalah yang ada di depan. Mungkin sekian pemaparan materi kami. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan, bebas. Siapa yang mau bertanya, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan. Ya, kakak di situ. Maaf, tapi bisa dapat pertanyaan. Rekam di kalian. Rekam di ada pertanyaan. Yang bertanya. Ya, kita boleh tanya sedikit. Ya, silakan. Di masyarakat bukan orang luar. Apakah orang gila termasuk apa? Neurotik Pak. Stereotip atau tidak? Begitu. Dan itu kita minta Penjelasan. Boleh Bang? Ya, dibicara dulu. Terus ada lagi? Mungkin ada pertanyaan? Ya, Kak, silakan. Ini saya mau Kuat, tanya. suara agak kuat. Coba jelaskan contoh konkret tentang lingkaran setan. Ada nih. Mas, ya, silakan. Apa itu neurotik? Ulang. Apa itu neurotik? Itu Pertama artinya gila. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya ingin bertanya, coba berikan contoh tentang pendekatan melawan orang lain. Ada yang lain? Mungkin ada yang di luar dari. Silakan Kak Elo. Silakan. Oh ya. Ada yang lain? Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya satu pertanyaan saja untuk saudara. Ya. Contohnya mungkin berhubungan dengan kenakalan remaja. Silakan. Seringkali kenakalan remaja itu kita tidak menyadari apa yang kita buat. Benar, mungkin begitu. Ya. Nah, contohnya kalau kita mabuk, kita berantem. Atau kita mabuk, kita tidak sadar. Misalkan contoh di Kupang, kalau kita lagi bergaul, kita minum-minum, kita lagi minum, kita tolakan, kita mencuri. Tapi kita tidak sadar. Iya kan? Nah, apakah itu termasuk salah satu dari apa namanya neurotik tadi? Demikian, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Saya ingin bertanya tentang faktor kecemasan neurotik tentang mengenal kepribadian pemuda. Contohnya perkembangan usia perkenalan pada usia anak begitu untuk masuk ke dewasa muda. Itu kan faktor untuk bergaul, salah satu faktor penunjang adalah faktor gen yang kita tahu. Contohnya kalau seorang anak dia dari seorang pemuda dimulai dari anak, dia bergaul dari faktor lingkungan. Contohnya kalau dia punya bapak bergaul, contohnya di bapak bergaul, pasti nanti di punya anak bergaul. Nah itu yang kita mau bertanya, itu kira-kira masuk dalam 10 apa tadi? 10 lingkaran setan. 10 lingkaran setan maksudnya. Dia masuk kecemasan neurotik soalnya.
Banyak teman coba kakek ulang supaya dicatat. Banyak faktor perkembangan untuk pergaulan untuk pemuda ini kan mulai dari faktor pengenalan anak toh. Jadi kira-kira dalam faktor gen itu kan menunjang gitu. Contohnya di pembapa orangnya bergaul, otomatis dia punya anak tuh nanti sampai dia besar sampai dia tumbuh pas dia orangnya bergaul. Contohnya satu lingkungan di mana di dalam itu lingkungan tuh mengajarkan dia untuk pasti bergaul. Kalau soalnya bergaul berarti dia jadi pemuda yang terisolasi begitu kan. Jadi kira-kira itu faktor itu menunjang dalam 10 lingkaran setan soalnya. Terima kasih. Oke. Silakan Kak. Minta maaf ya, tapi awalnya betul mengerti. Ya silakan. Kakak mengerti sedikit silakan. Tapi yang kita tangkap satu bahasa dari belakang, contohnya kita potong minimal kok jujur begitu itu kan Itu tergantung, itu termasuk neurotik atau tidak? termasuk neurotik atau tidak. Dan sekarang dia bertanya, orang gila dia itu jalan dengan dia punya Kemauan. Pemikiran sendiri. Ya, toh. Pikiran dengan kemauan itu sama. begitu. Iya, toh. Itu termasuk di neurotik atau tidak? Tidak. Oke. Bisa. Bisa dijawab. Catat. Mungkin Ada yang lain? jawab dulu Bang. Cukup. Jawab dulu nanti baru ketemu Oke. muncul pertanyaan. Kalau untuk itu ketong minta waktu 5 menit, ketong pause tahan. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rian. Tadi Kak Rian bertanya apa itu neurotik. Neurotik itu gangguan mental yang sangat ringan. Individu sadar dia mengalami gangguan seperti itu, tapi dia tidak bisa mengatasinya. Mungkin ada tanggapan dari Kak Rian? Maksudnya coba minta penjelasan lebih konkret. Contohnya? Contoh dia mungkin melakukan hal yang sembarang gitu. Dia melakukan hal-hal seperti minum mabuk dan sering ditegur-tegur oleh orang yang di sampingnya atau keluarganya, tapi dia tidak mau mendengarkannya. Karena kan contohnya kalau kita anak muda kan kita maunya senang-senang, suka bikin masalah di sini sana, dan kalau kita tidak melakukan seperti itu, pasti kawan-kawan yang kita anggap kita itu banci atau Lemah. Ya, Siap. Saya akan menjawab pertanyaan dari kakak. Apakah orang gila itu termasuk neurotik atau tidak? Dia tidak termasuk karena dia jalan tuh dia tanpa sadar. Dia tidak sadar kalau dia jalan kemana. Contohnya ada orang gila dari Ompoang. Ini tiap hari dia jalan dari Ompoang sampai di Kupang, PJPP. Malam itu dia tetap jalan, tapi dia tidak sadar. Dari OAM. Iya. Dan tidak termasuk. Coba pertanyaan yang tadi tuh. Iya, dia tidak sadar. Dia jalan dari OAM DPP, tapi dia tidak sadar. Dia jalan dari OAM ini dari pagi sampai malam dia sampai Kupang. Berarti sudah termasuk. Dari pagi dari Pagi ini sama apa? Pagi kalau dia dari Kupang malam dia sampai OAM. Tapi dia tidak capek. Tiap hari kalau kita ketemu dia di Sapa, pokoknya di mana saja ada di situ. Tapi dia jalan, dia tidak sadar. ada yang mau sanggah. Ada yang mau menyangka? Oke. Ini bagian di Kak Nona. Kalau tadi kalau bilang dia orang gila sama masuk neurotik, tapi orang mabuk masuk neurotik. Mau beta jawab sekarang Kak? San maksudnya beta tadi orang mabuk masuk neurotik san. Orang mabuk bukan neurotik.
Oke, kamera pas nih. Alasan ya? Tidak. Masuk. Iya. Baik, saya menjawab Kak Rian pun pertanyaan. Perbedaan orang gila dan neurotik itu, orang gila dia melakukan sesuatu itu dengan tanpa sadar. Misalkan dia pilih kotoran terus dia makan, itu otak kan sudah jalan, otomatis kan otak sudah jalan. Masa kotoran dia harus makan, ambil mau makan. Kalau neurotik dia sadar, dia melakukan, misalnya saya berdiri sini, saya juga neurotik. Saya mengalami kecemasan berbicara dengan teman-teman. Saya punya ketakutan saat berbicara dengan teman-teman. Itu yang disebut neurotik. Kalau orang gila, apa yang dilakukan dia tidak tahu. Itu. Kalau ke Kak Rian ini kita jelaskan lebih rinci. Itu sudah perbedaan orang gila dan kita. Orang gila tuh dia melakukan apa-apa selalu sering tidak dipikirkan. Kalau orang neurotik itu dia melakukan segala sesuatu, dia sadar, dia tahu apa yang dia lakukan, tapi selalu di banyak orang atau dalam dirinya sendiri mengalami sesuatu yang misalnya ada perdebatan di dalam diri, saya berani atau tidak, saya bisa atau tidak. Terus itu kecemasan itu menimbulkan rasa takut yang tidak bisa kita bayangkan. Itu yang saya bilang tadi, yang dibawa dari kecil. Misalnya begini, contohnya kita saat kecil, kita broken home, begitu istilah gaul zaman sekarang. Broken home. Misalnya biasa dipukul orang tua, terus melihat pertengkaran orang tua, terus secara langsung kita melihat bagaimana orang tua itu berkelahi seperti apa. Itu contoh kecil. Itu akan berpengaruh besar saat kita besar. Saat kita besar itu, pada saat kita mengalami atau melihat, menonton langsung orang sedang berkelahi, itu akan terkena dampak pada diri kita. Nah, seperti yang tadi nomor 4 yang saya bilang tadi itu, dalam lingkaran setan itu akan berputar terus, akan melingkar terus. Bagaimana seseorang itu membutuhkan rasa sayang, membutuhkan ini perhatian. Dari situ dia akan membutuhkan lebih besar lagi. Misalnya begini, saya membutuhkan ini kasih sayang dari orang tua, tapi orang tua tidak memberikan saya perhatian, dia tidak memberikan cinta dan kasih sayang. Itu akan mempengaruhi pada diri saya. Saya akan merasa membenci dalam diri, saya akan merasa dibenci, saya akan merasa dijauhi dari orang lain. Terus itu yang membuat kita bagaimana cara mengekspresikan. Karena kita tidak mendapat kasih sayang dari orang lain, dari orang tua, akhirnya kita mencari di luar. Seperti bergaul dengan teman, ada dua hal di sini, ada dua faktor. Bergaul yang baik atau bergaul yang salah. Yang pertama itu seperti saya bilang, kultur. Itu pengaruh sekali, kultur atau lingkungan, budaya, keadaan lingkungan. Itu pengaruh sekali dalam kehidupan kita. Terus yang kedua, ada di mana orang bisa mengontrol. Mungkin Om Dem bisa mengerti? Bisa. Oke. Saya jawab pertanyaan lagi. Faktor pergaulan atau pemuda termasuk faktor neurotik atau tidak? Ya, Om Melo. Ibu Dandri, saya ini dia. bilang, tadi menurut lingkaran setan itu iya, faktor mempengaruhi pertumbuhan tingkah laku seseorang itu sangat berpengaruh. Itu termasuk neurotik sebenarnya. Itu termasuk neurotik di saat kita bergaul, itu sangat berpengaruh. Karena di situ ini di mana perkembangan dan pertumbuhan kita itu bisa berpengaruh pada lingkungan. Mungkin itu saja penjelasan. Mungkin ada pertanyaan atau apa lagi yang kurang jelas, Kakak? Sanggahan, minta sanggahan. Apa? Tadi di luar. Tadi kurang. Silakan. Yang tadi yang bilang di Jadi begini, menyangkut dengan kenakalan remaja. Misalkan dalam kenakalan remaja itu kan tidak bisa terhindar namanya rokok, minum. Nah, terus ketika kita minum kan sudah pasti mabuk, dalam keadaan tidak sadar. Kita melakukan satu tindakan misalkan mencuri. Apakah itu termasuk dalam neurotik tadi atau tidak?
Baik, itu termasuk, itu ada di kebanggaan neurotik. Kebanggaan neurotik ini dia ingin diakui, dia ingin sesuatu yang apa yang dia lakukan itu diakui. Misalnya kita contoh, kalau kita mencuri mangga, kita ingin diakui, kita hebat, kita bisa kok. Pada saat orang mabuk itu dalam kebanggaan neurotik itu ada, bahwa misalnya kita contoh, teman menyuruh kita, ayo kita pergi mencuri mangga. Itu dalam diri kita sudah ada dorongan bahwa kita lakukan untuk apa. Pertama mungkin menurut saya pribadi, menurut dari Karen Horn itu untuk menunjukkan diri kita itu jati diri. Terus menunjukkan bahwa kita itu bisa melakukan segala hal. Padahal sebenarnya itu sesuatu yang salah, tapi kita harus melakukan. Karena apa? Karena kebanggaan neurotik, kebanggaan dalam pikiran kita itu persis kita salah. Dan kita harus melakukan untuk menunjukkan jati diri kita atau menunjukkan bahwa kita itu bisa. Itu kebanggaan neurotik yang menurut Karen Horn bahwa itu termasuk dalam neurotik. Makasih. Bagaimana? Macam bisa ada kesimpulan, bro. Jadi kalau neurotik Itu tuh sebuah kejahatan atau bisa kebaikan juga bisa ada. Begitu. Oke. Maksudnya ada dampak buruk dan baiknya. Neurotik ini tadi kelihatannya keburukan saja. Kebaikannya tuh maksudnya ada. Atau tidak? Ya. Terima kasih. Bisa kasih pertanyaan semua baru sekali jawab boleh? Silakan. Itu yang dari tadi itu kan bilang apa? Menyangkut dengan neurotik. Neurotik. Oke. Boleh. Orang gila tuh kehilangan dengan akal sehat. Dan sekarang boleh omong terbuka ini. Silakan. Sekarang kan posisi beta ada Gila. mabok. Contohnya, ya. Contohnya kita ada mabok begitu. Contohnya kita ada mabok. Nah, beta su minum ni ke itu 2 hari su. 2 hari su. Itu pi om bilang gila su. Maunya tidak sadar lagi. Di luar alam sadar, akal sehat. Jadi Di luar jalur. Jadi orang gila. Jadi tadi kayak putar. Ya. Lanjut. Jadi sekarang contoh kecil kita sudah di luar alam sadar kan? Jadi metua di samping bilang sayang pergi kamar mandi dong. Kamar mandi di sana, kita jalan di sana. Itu tuh kira-kira masuk dalam neurotik. Kita jawab balik pertanyaan tadi. Baik, balik. Neurotik itu orang yang sadar, orang yang tahu apa yang dia buat, tapi Tidak bisa mengontrol dirinya. Misalnya seperti kecemasan. Paling misalnya pernah merasa cemas misalnya, merasa membenci orang misalnya. Ada pernah. Itu yang disebut neurotik. Nah, kita potong kakak pembicaraan pertama. Neurotik itu orang apa? Waras waras ya toh. Nah, orang gila tuh masuk di mana? Orang gila tidak masuk neurotika. Ya dari tadi pertanyaan tuh masuk di neurotik.
Jadi ini dijelaskan tentang neurotik. Maksudnya orang yang melakukan di alam semesta. Alam bawah istilahnya izin mati dan izin hidup. Begini saya jelaskan di sini. Langsung kesimpulan bahwa tadi pertanyaan mengenai neurotik, orang gila atau tidak gila itu mengalami neurotik atau tidak. Ini sekarang saya jawab pertanyaan. Tapi sabar dong. Curang. Gue bertanya dong. Itu neurotik itu apa tuh? Neurotik itu kelainan mental dalam jiwa kita, diri kita. Kelainan mental dalam jiwa diri kita. Berarti itu gila atau tidak? Ada perbedaan kan? Ada perbedaan. Oke, saya jawab. Salah. Salah tuh kalau kita kasih begitu. Pertanyaan. Mental fisik iya toh. Satu kan mental fisik. Satu kan mental fisik. Iya toh. Mental fisik kan. Kakak bilang. Woi, dia lupa mana? Oh iya. Iya toh? Satu itu kan masuk dalam mental fisik. Iya toh. Kedua itu apa? Kan tadi bilang ada 3. Ya. Itu neurotik itu ada dia ini neurotik itu orang yang salah tapi melakukan tapi muncul kecemasan, kecemasan di dalam diri. Misalnya saya berarti yang tadi itu yang pertama yang tadi contoh itu berarti masuk dalam kecemasan. Ya. Kalau begitu berarti nanti panjang. Oke. Saya akan jawab pertanyaan dari Kak Alan bahwa ini dari tadi kita mengupas mengenai neurotik itu ada hal-hal yang tidak baik. Dalam neurotik juga ada hal-hal yang baik. Nah, misalkan begini, saya melakukan sesuatu, misalkan saya mencuri, itu kecemasan yang saya alami. Nah, sebagai imbasnya, saya tidak untuk menjawab bahwa saya tidak untuk menjawab kecemasan saya. Sebelum itu saya harus berpikir, saya harus mencuri atau tidak. Bisa begitu. Kalau saya tidak mau merasa cemas dalam saya sendiri, berarti saya tidak mencuri, tidak perlu mencuri. Ya toh? Kalau misalkan saya mencuri, berarti menimbulkan kecemasan dalam diri saya. Terus, waktu mau mencuri saya harus bertanya dalam diri saya, melakukan atau tidak? Itu kan suatu kecemasan, pertengkaran dalam diri. Itu suatu kecemasan, kakak. Melakukan atau tidak? Itu pencuri itu pada saat kita mengambil barang ini. Berpoin contohnya. Ini ada pertanyaan bahwa saya ambil atau tidak? Saya ambil atau tidak? Seperti itu. Jadi maksudnya Ada hal-hal baik. Itu kecemasan itu harus dijawab nanti. Neurotik ini kan orang yang ada kecemasan, ya toh? Kakak, ada kecemasan, dalam diri sendiri. Dan tadi mau buat apa, dia ada cemas. Dia harus tanya diri sendiri, kayak kakak bilang tadi toh. Beta kalau dari curi, kira-kira beta bisa curi, beta harus curi ke sana. Tapi kalau dalam diri sendiri ada kecemasan, dia lari pergi mabok, dan dia berhasil mabok. Itu masih neurotik atau? Berarti lu terjebak dalam neurotik, begitu juga. Saya menjawab. Karena tadi kakak bilang, tadi kakak bilang mabok dengan orang gila itu di luar dari neurotik. Makanya beta bilang apa? Kalau ada kecemasan, potong lari pergi mabok, itu masih neurotik atau di luar neurotik? Saya coba jelaskan kakak. Makanya begini. Kalau kita itu disebut yang tadi saya bilang kebanggaan neurotik. Itu kebanggaan neurotik yang saya bilang tadi. Butuh diakui. Kalau kita minum mabuk atau bergaul itu membutuhkan orang untuk mengakui kita bahwa kita bisa minum mabuk, kita bisa melakukan pencuri mangga. Itu kebanggaan neurotik, salah satu kebanggaan neurotik dalam diri kita. Itu masih dalam kutipan neurotik. Masih dalam kutipan. Ya. Berarti pemabuk bukan neurotik. Bukan. Itu hanya aplikasi dari rasa cemas kita dalam diri kita. Itu hanya kita melakukan. Nah, kalau umpama itu aplikasi, berarti pemabuk. Saja. Terima kasih buat waktu dan kesempatan teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Sebelumnya sudah berdoa dan untuk menutup kita akan menutup berdoa, tapi sebelumnya saya akan menyimpulkan bahwa dalam diri kita ada kecemasan dasar, ada pertengkaran dasar. Dari kecil
hingga besar kita punya masalah-masalah yang harus kita atasi, yang istilahnya kita bisa atasi atau tidak, itu ada dalam semua ada dalam kata ini diri kita. Ada satu kata pepatah yang saya ambil bahwa masalah tidak lebih besar dari apa yang dalam diri kita. Mungkin itu saja. Mari kita menutupnya. Saya terima kasih banyak dan mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih banyak buat kesempatan kami telah membawa materi. Kami akan telah selesai. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Itu organisasi.